Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, saat ini saya bersama dengan Romo, Kepala SMK Angkop di Dusun Likotuden, Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong. Nah, kehadiran saya di sini adalah untuk menjadi narasumber pembelajaran mendalam untuk guru di PGRI Cabang Demon Pagong. Nah, lokasi kegiatannya mengambil lokasi di SMK Angkop. Nah, tadi saya tiba dari sana itu begitu saya masuk itu jujur saya agak kagum karena lokasi bangunan ini begitu besar dan fasilitasnya begitu banyak, dan yang membuat paling spesial itu ada ruangan khusus penginapan untuk tamu. Nah, saat ini saya bersama dengan Romo Kepala Sekolah, saya ingin kita mengeksplor sedikit tentang SMK ini. Baik Romo, kita sambil jalan-jalan. Ya. Romo boleh perkenalkan diri dulu. Ya. Saya Romo Alphonse Payong Umbelan, dipanggil Romo Alphonse. Iya. Sekarang menjadi kepala sekolah di SMK Angkop. Iya. Oke Romo, sekolah ini berdiri tahun berapa ini Romo? 2017. 2017. Iya. Tepatnya di tanggal 15 Juli. Oh iya, 15 Juli. Dari apa? Yayasan ya? Yayasan apa? Gerakan Kepedulian Ancop yang bertempat di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Kira-kira apa motivasi pendirian dari lembaga pendidikan ini, Romo? Awalnya mereka menilai ketika mereka bekerja sama dengan keuskupan, gereja keuskupan Larantuka untuk mencari para calon siswa yang bisa mendapatkan beasiswa. Bapak Uskup dalam hal ini menyampaikan kepada mereka pihak donatur bahwa saya bisa mencari, tetapi itu dampaknya sangat kecil. Bisa tidak kamu menghadirkan sebuah sekolah unggul di wilayah ini supaya bisa lebih banyak anak yang mendapatkan pengalaman belajar di sekolah yang unggul seperti itu. Jadi itu keinginan dari Bapak Uskup Keuskupan Larantuka, supaya jangan hanya beasiswa, tetapi hadirkan sekolahnya. Oke, iya. Baik Romo, untuk sekolah ini kan ada berbagai jenis sekolah ya Romo. Ada jenjang SD, SMP, dari PAUD, TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kenapa yang dipilih SMK Romo? Dipilih SMK karena pertama SMK itu kan dididik untuk siap kerja. Siap kerja, betul. Dengan usia putus sekolah di Flores Timur cukup besar, di mana sekolah semakin panjang itu biaya semakin tinggi, sementara ekonomi terbatas, sehingga mungkin di tempat kita ini perlu memperkuat SMK, di mana tamatan harus bisa langsung kerja. Artinya bahwa bagaimana pendidikan di sekolah itu menciptakan peluang agar siswa setelah tamat dia itu bisa langsung kerja. Oke. Nah, Romo, ada berapa jurusan yang ada di sini? Sesuai izin operasional memang ada 3. Ada tiga ya? Yaitu hotel, pariwisata dan tata boga. Oh iya. Namun karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan, jadi sampai dan saat ini kita masih dengan dua, yaitu hotel dan pariwisata. Oke. Dan ke depan sebelum izin operasionalnya ini berakhir, kami ada rencana untuk tahun ajaran berikut kita buka kelas untuk tata boga, sehingga di awal tahun 2026 ini kami akan mengutus 2 guru hotel untuk upgrade skill mereka di bagian tata boga, sehingga ketika kita tahun ajaran baru
tenaga kita, setidaknya tahun pertama kita sudah siapkan 2 orang untuk menghandle program itu. Siap, itu siap. kira-kira seperti Iya. itu. Romo, kira-kira apa alasan mengambil 2 jurusan itu? Apa karena Flores Timur ini punya perspektif ke depan itu di bidang perhotelan dan pariwisata atau seperti apa, Romo? Ya, jadi sebenarnya kita ini ada di Flores di bagian timur, Ya. di mana pariwisata di bagian barat dan tengah Flores itu sudah maju. Iya. Dan tentu imbasnya itu cepat atau lambat akan Geser ke timur. Betul. Sehingga sebenarnya satu hal yang membuat kita itu kenapa kita perkuat di hotel dan pariwisata karena pasti akan larinya ke sini juga, imbasnya ke sini juga. Itu berarti semua SDM kita di Flores Timur harus sudah siap. Jangan ketika turisnya mengalir kita belum siap. Tidak siap. Betul. Supaya kita siap sehingga harapannya bahwa ketika turis itu mengalir ke wilayah kita, SDM kita, masyarakat kita, generasi kita siap untuk menerima, beradaptasi dengan perkembangan pariwisata itu. Iya Romo. Baik Romo, untuk mendukung 2 jurusan itu agar berkembang dengan baik, fasilitas yang disiapkan oleh lembaga pendidikan ini apa saja, Romo? Ya, fasilitasnya kalau untuk hotel, itu ada tempat praktek. Oh, tempat praktek. Ruang praktek. Di mana, Romo? Ruang prakteknya itu guest house yang di lantai 2. Oh, lantai 2 tadi. Iya. Lantai 2 itu di seluruh lantai 2 itu sebenarnya itu tempat praktek untuk jurusan hotel. Iya. Baik. Sementara di wilayah ini ada juga ada ruang praktek yang lebih ke tata boga, tapi karena tata boganya tidak ada maka belum terlalu difungsikan. Iya. Sementara untuk pariwisatanya ruang praktek sampai dengan saat ini kita hanya menggunakan tempat wisata yang ada di sekitar sini. Jadi mereka bisa ada kegiatan overland, sister city, kegiatan untuk wisata kota. Wisata kota. Nah, itu semuanya mereka bisa kemana-mana, bisa akses, bisa kita gunakan untuk prakteknya. Iya. Sementara hotelnya kita punya ada, meskipun tidak sempurna, tidak terlalu lengkap, tapi yang kita siapkan itu anak-anak bisa berpraktek juga. Iya. Saya melihat, Romo, ini gedung ini besar sekali, bangunannya sudah sangat banyak ini. Ada berapa ruangan semua ini, Romo? Ruangan kelasnya ada 15, saya tidak salah. 15 ruang kelas. 15, tapi kemudian ada bagian yang diubah, dialihfungsikan menjadi guest house. Guest house, iya. Awalnya semuanya itu ruang kelas. Iya. Namun apa artinya memiliki banyak ruang kelas tapi ruang prakteknya itu yang masih kurang. Iya, benar. Karena kita di SMK ini 30% teori dan 70% praktek. Iya, benar. Sehingga ruang praktek kita harus perkuat, kita harus adakan. Siap. Supaya pengalaman belajar anak-anak itu lebih real, lebih langsung nyata, dipraktikkan. Langsung praktek sehingga kalau kita mau siapkan mereka untuk bisa langsung kerja, sudah kita harus bisa menyesuaikan diri. Tempat prakteknya yang memadai gitu. Benar. Gitu. Oke, Rom. Jumlah siswa ini, Romo. Saya melihat tadi jumlah siswa banyak sekali. Saya datang itu siswanya yang membersihkan di koridor ini juga banyak, di sebelah sana juga banyak. Ada berapa jumlah siswa semua? Ini kita terima sesuai dengan kapasitas ruangan. Iya. Apalagi kita menyelenggarakan juga asrama. Iya, asrama sehingga kita ruangan dan fasilitas asrama harus sesuai. Iya. Harus connect gitu. Benar, jumlahnya secara jumlahnya. Jumlah yang tinggal di asrama hendaknya bisa dimuat juga di ruang kelas. Iya. Sehingga
dia saling mengandaikan. Jadi kalau saya mau tambah ruang kelas, yang dipikirkan bagaimana dengan asramanya. Benar. Karena itu kita ini kuotanya satu angkatan itu 100. Sehingga mereka ini kita 3 angkatan berarti kurang lebih 300. Iya Romo. Seperti itu. Banyak sekali Romo. Iya. Oke, Romo. Mungkin Romo bisa menyampaikan sedikit di akhir dari perbincangan kita ini himbauan kepada masyarakat Flores Timur, atau tadi saya sempat tanya juga di Ibu Guru, katanya ada bahkan dari Manggarai, kemudian dari Flores bagian ke sini sampai di Lembata juga ada. Ya, Romo mungkin di bagian akhir ini sedikit promosi, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa bersekolah di lembaga pendidikan SMK Angkop ini. Silakan Romo. Baik. Jadi sebenarnya yang berminat masuk ke sekolah sini itu banyak dari mana-mana. Misalnya dari timur juga ada yang mau datang sekolah sini, ada yang dari Papua. Tapi saya selalu mengatakan bahwa sekolah ini prioritas kita di wilayah ini. Di wilayah ini karena di tempat lain juga pasti ada sekolah yang hampir sama, dan sebaiknya mereka ada di sana sehingga akses ke sekolah ini itu di wilayah kita. Betul. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya daya tarik dari sekolah ini itu saya perkuat di bagian personil guru dan tenaga kependidikan. Karena dari awal 2 tahun lalu saya mulai masuk ke sekolah ini. Di awal saya mengatakan bahwa Bapak Ibu guru tenaga kependidikan ini adalah masa depan kamu, ya. Jadi kamu harus memastikan bahwa kamu tepat berada di sekolah ini, bukan orang lain. Kamu harus memastikan bahwa lembaga ini memerlukan kamu, dan bukan yang lain. Supaya kamu harus terus-menerus belajar, mengupgrade kamu punya kemampuan, sehingga kamu lembaga ini tidak mempunyai pilihan lain selain kamu yang sekarang ada di sini. Baik Romo. Mungkin pertanyaan ini sebenarnya saya lupa tadi. Yang paling penting dalam hal pembelajaran di sini Romo, di kegiatan-kegiatan intrakurikulernya itu seperti apa, dan di kegiatan ekstrakurikuler serta pembiasaan kokurikuler itu seperti apa, sehingga ini menjadi nilai value khusus bagi SMK ini dibanding dengan SMK lain. Silakan Romo. Baik, jadi untuk pembelajaran meskipun ini SMK yang tentu lebih banyak praktek, tetapi saya memastikan kepada Bapak Ibu guru bahwa di ruang belajar kamu, di ruang kelas itu kamu harus melakukan sedemikian rupa sehingga nalar siswa itu harus dibentuk. Nah, di ruang kelas, kamu SMK tetapi kamu harus memperhatikan penalaran, pengembangan nalar. Benar. Maka diskusi kelompok, saya selalu mengatakan kepada teman-teman guru bahwa keterampilan bertanya dari guru harus kamu kembangkan. Dan ketika siswa bertanya kepada kamu, yang muncul dari guru itu bukan jawaban, tetapi pertanyaan balik, sehingga siswa itu bisa mengeksplorasi pemikirannya untuk menemukan jawabannya sendiri. Bukan guru yang memberikan jawaban, guru memfasilitasi supaya siswa bisa menjawab. Berarti selaras dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, ya? Iya. Oke. Sementara di kegiatan ekstrakurikuler atau di pembiasaan itu mungkin kegiatan-kegiatan yang unik itu apa saja, Romo? Silakan. Jadi di sini karena sekolah berasrama, jadi banyak juga kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah, dan itu sangat gampang. Sangat gampang untuk dilaksanakan di sini. Jadi ada kegiatan praktek-praktek itu juga mereka praktek, siswa praktek masak,
hasilkan produk masakan jenis apapun, lalu mereka jual. Saya sebagai kepala sekolah tidak dihadiahi, tidak. Saya beli. Karena kita ingin visi misi sekolah ini kan termasuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi kita harus menghargai anak-anak punya hasil karya. Sehingga mereka itu berpikir bagaimana melakukan sesuatu yang menarik orang untuk mengambilnya, membelinya. Jadi poinnya bahwa kita menghargai karya mereka sehingga mereka itu semakin pede untuk menghasilkan produk yang bisa dipasarkan. Seperti itu. Kalau tidak terjual habis di sini, mereka pasti saya izinkan untuk ke kampung. Silakan mereka. Dan orang di kampung sini juga sudah tahu, dan saya minta supaya kita kerjasama untuk saling mendukung. Jadi kalau anak-anak sudah pergi jual ke sana, dalam 1-2 menit habis, mereka langsung kembali. Jadi itu dukungan dari kampung ini juga luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, sinergi sekali. Sehingga itu sangat mendukung anak-anak bersekolah di sini dan mengembangkan diri. Jadi ada kegiatan praktek, ada juga kegiatan itu kan masih berhubungan dengan kegiatan kokurikuler yang masih berhubungan, atau kegiatan praktek yang berkaitan dengan pembelajaran. Juga ada kegiatan ekstra, kegiatan ekstra dari karena anak-anak tinggal di asrama, sehingga kegiatan ekstra itu sangat mendukung untuk mereka juga bisa betah di sekolah. Benar. Jadi kegiatan pramuka. Ini kegiatan di sini ada THS, jadi mereka silat itu, tapi ada kegiatan itu. Lalu ekstra olahraga voli, futsal. Kita belum ada lapangan bola kaki. Kalau kita mau ada turnamen dan sebagainya, pasti berlatihnya ke lapangan Wolo di atas sana. Agak jauh. Tapi kalau kita ikut pasti anak-anak 1-2 kali kita bawa ke tempat yang cocok untuk bisa berlatih. Gitu. Untuk kegiatan keagamaan, ada kegiatan keagamaan ya? Jadi setiap hari mereka itu harus ada misa. Ada misa. Jadi karena mereka ini anak-anak yang nanti usianya masih remaja, belum terlalu dewasa, tapi mereka harus ke mana-mana untuk bekerja. Maka kita bukan hanya siapkan skill mereka, pengetahuan mereka, tapi kerohanian mereka, spiritualitas mereka, kepribadian juga dibentuk di sini, karakter, tetapi juga spiritualitas kita bentuk, supaya mereka itu namanya dia punya iman, tapi bagaimana dia punya ketakwaannya, bagaimana dia menjalankan hidup sesuai dengan apa yang diimani. Di sini kita dasar-dasarnya kita bentuk di sini supaya mereka tidak kehilangan akar ketika mereka sudah sibuk kerja. Mereka masih ingat berdoa di jam-jam di mana mereka harus menghubungkan diri dengan Tuhan, membangun relasi. Maka di situ juga ada nilai tambah, itu namanya dalam hidup ada sisi yang perlu diisi. Ada sisi yang perlu diisi, yaitu keimanan, ketakwaan ini yang harus dibentuk. Karena ketika individualisme, sekularilisme di mana-mana yang sekarang ini luar biasa, di lingkungan kita mungkin belum terlalu terasa, tapi di lingkungan yang baru siswa kita mampu bertahan dan beradaptasi, masih bisa tunjukkan identitas mereka, tidak kehilangan akar. Oke, ya terima kasih Romo. Terima kasih juga. Siap. Senang bertemu dengan kalian. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Salam untuk semua anggota PGRI. Siap. Kecamatan Demon Pagong. Kabupaten Flores Timur dan secara nasional, seluruh pimpinan di Jakarta, terima kasih banyak atas kepercayaan kami untuk menjadi tuan rumah kegiatan PGRI hari ini. Terima kasih Romo. Dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Kepala SMK Angkop di Dusun Likotuden, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, tentang eksplorasi lembaga pendidikan ini, baik dari aspek sejarah berdirinya, bangunan, serta kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Dan ada hal yang menarik bahwa
Pembelajaran yang dilaksanakan di sini tidak hanya menitik beratkan pada kemampuan kognitif semata dan skill semata, tetapi juga pembangunan karakter spiritual dari peserta didik. Kita berdoa semoga lembaga pendidikan ini terus eksis dan terus melahirkan generasi-generasi muda hebat Flores Timur, NTT, dan Indonesia. Terima kasih, salam dari kami di SMK Angkop. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Terima kasih.